Halo kawan-kawan, malam ini agenda kita adalah men-setting OLT ya. Kita tadi sore baru saja kedatangan OLT. Tujuannya untuk upgrade ya, karena pelanggan sudah mulai mentok. OLT yang kita beli ini adalah Visual Gibbon OLT V1600G0/B. Ini OLT Gibbon ya. Nah, saya malam ini akan mencoba mengkonfigurasi OLT ini karena sepertinya OLT Gibbon dan OLT Epon itu konsepnya beda ya, settingannya juga beda. Untuk topologinya sendiri adalah ini kabel dari AUX, kelihatan nggak? Pokoknya kabel yang ada di bawah konsol ini mengarah langsung ke PC saya untuk manajemen. Kemudian untuk uplinknya sendiri saya menggunakan GE3. Kemudian nanti pon yang akan saya gunakan adalah pon 4. Tidak berpengaruh ya, walaupun uplink di pon 3 terus pon yang aktif pon 4 itu tidak masalah sama sekali, sama saja. Untuk pon 3 ini saya ambilkan langsung dari distribusi mikrotik saya yang kebetulan ini keluarnya ke switch. Jadi ini uplink kita ambil dari switch. Oke, langsung saja kita masuk ke pengaturan dasarnya. Kalau IP kawan-kawan di sini masih otomatis alias DHCP, sebaiknya kawan-kawan ganti ke IP manual. Nah, untuk IP-nya sendiri kawan-kawan bisa lihat di stiker di atas OLT-nya. Pastinya 192, 168, 8, dan kalau OLT itu IP-nya .200, kita pilih IP yang lain, yang penting segmennya sama. Misal saya pilih 21. Subnetnya itu default terisi, kemudian gateway-nya 192, 168, 8.200. Nah, ini untuk IP nanti kita mengakses OLT-nya. DNS-nya sendiri 8.8.8.8, isi satu saja ya, tidak masalah. Kita oke, close. Kemudian kita buka Google Chrome. IP-nya 192.168.8.200. Oke. Nah, kalau kawan-kawan yang tidak bisa mengakses web ini, silahkan tambahkan https:// di depannya. Nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Untuk username dan password bisa dilihat lagi di stiker di atas OLT-nya ya. Admin dan passwordnya adalah sudah saya tulis di sini. Password. Untuk verification code silahkan ditulis. Kemudian login. Oke, ini masih sangat-sangat baru ya ini kawan-kawan ya, masih kosong semua. Pengaturan pertama mungkin kita akan mengganti nama ini dulu, atau tidak perlu ya, atau kita tambah ya, distribusi. Oke, seperti itu saja, kita submit. Oke, sudah. Kalau sudah, langkah pertama kita akan mengkonfigurasi VLAN. Untuk OLT Gibbon Visual ini karena OLT layer 3 ya, jadi wajib menggunakan VLAN. Ini masih kosong, defaultnya memang sudah ada. Kita misal akan nanti membuat VLAN dengan ID 13. Deskripsinya VLAN 13, misal akan saya gunakan DHCP. Oke, VLAN 13 DHCP, kemudian kita add. Oh salah, VLAN 13 harus underscore ya, tidak bisa garis tengah alias minus. Kita add. Oke, kita add lagi untuk VLAN misal VLAN 21. VLAN 21 kita gunakan untuk PPOE. Jika kawan-kawan menggunakan PPOE, kita add juga. Setelah itu kita pergi ke VLAN port. Kemudian VLAN ID 13 kita tag semua. Submit. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke VLAN 21. Submit. Nah, sudah terdetek ya di sini ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan ke profile configuration, kemudian ke line profile. Masih kosong juga, kita add. Profile ID-nya satu saja, tidak perlu diganti. Profile name juga tidak perlu diganti ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kawan-kawan, hanya nama. Kita add. Kemudian action, kita details and modify. Nah, di sini bagian yang penting kawan-kawannya. Pergi ke menu Ticon ID 1, Ticon name. Misal kita akan menamainya DHCP. Profilnya default saja.
kemudian add. Sudah, kita ke game port. Nah, tikon ID ya satu yang tadi, game port name DHCP kita samakan agar tidak bingung. Udah, sisanya samakan default saja, kita add. Setelah itu kita ke service name, misal service 1 DHCP ya. Kita samakan semua ya fungsinya agar tidak bingung nantinya. Nah, VLAN mode ini kita kan tadi sudah buat VLAN ya, yaitu untuk DHCP itu VLAN-nya ID-nya 13, kemudian kita add, kemudian service port. Nah, pilih C VLAN, game port ID-nya 1 yang tadi, user VLAN itu 13, translate VLAN juga kita samakan di 13, sisanya biarkan saja default. Kita add, selesai. Karena kita akan menggunakan dua mode, DHCP dan juga PPOE, jadi di tikonnya kita tambahkan satu lagi untuk PPPoE. Profilnya default, kita add, langkahnya sama saja ya, kita ke game port, tikon ID-nya 2 untuk PPPoE, sisanya default, kita add, kemudian kita pergi ke service 2 PPPoE, game portnya 2 ya, VLAN mode tag ke VLAN list berapa tadi? 21 kita buat ya, kita add. Oke, sudah. Kemudian ke service port, C VLAN, game port ID-nya 2, user VLAN-nya 21, translate-nya 21. Kita add, selesai. Setelah dari sini, menu ini kita selesai, langsung ke service profile. Masih kosong, kita add dulu. Profile 1, service 1, add. Kita modify lagi. Nah, di port VLAN, kita tambahkan tag ya. Tag port type biarkan saja port ID 13, kita tambahkan port ID 13, VLAN-nya 13, kita samakan agar tidak membingungkan nantinya ya. Kemudian kita commit. Setelah itu kita buat satu lagi tag juga, port ID-nya berapa tadi? 21, VLAN-nya 21, commit. Jika sudah semua ya, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu, sudah, hanya itu. Kemudian kita ke ONU configuration kawan-kawan. ONU configuration, langsung ke menu ONU auto learn. Pastikan default ONU profiling default, plug and play di enable, default VLAN, tergantung kawan-kawan itu pengaturan default tadi mau VLAN DHCP atau PPOE. Kita menggunakan DHCP saja ya, nanti bisa diganti. Kemudian ponnya kita enable semua kawan-kawan, agar keempat ponnya ini bisa kita gunakan semua. Untuk line profile kita masukkan line yang sudah kita edit tadi, service-nya juga, service 1. Sudah, kemudian kita apply. Config, oke, karena belum ada ONU yang tersambung sama sekali, kita biarkan saja, kita oke. Sudah. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan mengatur di dalam mikrotiknya ya, untuk distribusi. Yang pertama, kita kosongkan dulu agar tidak ribet ini ya. Kita buka menu interface, mungkin kita besarkan dulu. Buka menu interface, kemudian kita akan membuat VLAN di bridge ini kawan-kawan ya. Karena tadi uplink OLD saya taruh di bridge, dan bridge ini adalah gabungan dari Ether 3 dan Ether 5, Ether 4 dan Ether 5 sepertinya, saya lupa. Jadi kita akan membuat VLAN di bridge. Oke, tambahkan VLAN ya, nama terserah ya, mungkin VLAN ya udah VLAN 2 underscore DHCP, MTU-nya 1500, default saja. VLAN ID-nya berapa yang kita sudah setting di OLD tadi? Ya betul, 13. Interface-nya ke bridge 1. Apply. Kemudian kita copy untuk membuat satu lagi. VLAN 3 underscore PPPoE. VLAN ID-nya 21. Samakan dengan yang ada di OLD. Apply, oke. Ini juga kita oke. Selanjutnya kita membuat apa dulu nih, DHCP server ya. Kita buat DHCP server, masih kosong, langsung sebelum itu kita membuat IP dulu kawan-kawan. IP
addresses, kita tambahkan. Terserah ya IP-nya berapa ya. Saya misal ngawur saja atau 50, 3150, 3150, titik 1/24. Interface-nya mana? Di VLAN DHCP. Nah, VLAN 2 DHCP. Apply, oke. Selanjutnya kita membuat DHCP server. Menunya di IP, DHCP server, kemudian DHCP setup. Interface-nya di VLAN 2. Next, 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 dan setup oke. Setelah itu kita buat PPP. Ini distribusi saya sebelumnya. Kita akan membuat yang baru ya. Kita tambah saja. PPPoE-nya terserah. Interface ini yang penting ke VLAN 3. Default profile ya terserah kawan-kawannya. Apply oke. Sudah. Secret kita nanti memakai secret yang ada di sini saja. Oke, selanjutnya kita akan ke pengaturan modem kawan-kawan. Oke, kita beralih ke HP ya sekarang ya. Ini kita sudah tersambung ke modemnya, belum ada internetnya ya. Tinggal kita setting internetnya, masuk ke Chrome, masuk ke IP seperti biasa. Oke. IP-nya 192.168.1.1. Username-nya sendiri adalah superadmin, passwordnya support admin. Kita login. Nah, karena saya default di sini menggunakan DHCP, jadi kita atur DHCP saja kawan-kawan ya. DHCP. Nah, untuk VLAN-nya kita tag. Nah, VLAN ID tadi berapa untuk DHCP? Ya, betul 13. Untuk MTU-nya ini 1500. Oke, kita create. Apakah mendapatkan IP? Oh, no. Kita login ulang ya. Superadmin, support admin, login. Apakah mendapatkan IP? Oke, sudah mendapatkan IP kawan-kawan ya. Oke, jadi begitu saja tutorial kita hari ini. Bagi kawan-kawan yang masih bingung dan ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah video ini.